Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bergeser sedikit ke barat, ke Kabupaten Blitar, tepatnya di kota Selopuro. Kita akan hunting bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sana. Oke, ikuti kami terus. Ini ada persawahan dan gunung itu, dan pemandangannya di sini indah sekali ya. Tapi agak panas guys.
Wah, di sini banyak air ya guys, dan pemandangannya indah sekali. Oke, kita sudah berada di Bendungan Lahor, Bendungan Selorejo. Bendungan Lahor ini dibuat untuk sebagai pengendali dari debit air yang ada di Bendungan Karangkates. Jadi misalnya di sini itu kelebihan debit air di waktu musim hujan, air akan dialihkan ke sini. Dan sebaliknya di musim kemarau, air yang ada di sini bisa menyuplai air di Bendungan Karangkates. Kita bisa lihat betapa luasnya genangan Bendungan Lahor. Oke guys, di sini banyak sekali gunung-gunung ya. Oke, mantap sekali guys. Oke, kita lanjut saja ya guys. Oke guys, di sana ada perahu ya guys. Oh, bagus sekali guys. Dan ada orangnya itu guys di perahunya. Oke, di sini banyak pegunungan ya guys. Dan pohon-pohon ya guys. Oh, itu perahunya yang tadi ya guys. Bagus sekali ya guys pemandangannya. Oke guys, pemandangannya indah banget ya guys di sini. Mantap sekali guys. Kalian juga bisa ke sini ya guys. Oh, di sini banyak pepohonan ya guys. Dan di sana ada gunung. Di situ ada rumah ya guys. Gak tahu rumah siapa. Oke, mantap sekali guys. Kita sudah berada di kota Kesamben, Kabupaten Blitar. Hari ini lalu lintasnya cukup padat. Trafiknya ya lumayan padat, tapi nggak begitu macet amat. Mungkin beberapa kilometer lagi kita akan sampai di lokasi. Oke guys, kita masih istirahat ini di Indomaret, tepatnya di Kota Kesamben Blitar. Perjalanan yang panjang ya, dan cukup melelahkan ini. Ini juga ada bule dari Belanda mungkin ini, pakai kacamata, rambutnya merah. Ini lagi menikmati suasana. Oke, kita lanjut dan ikuti terus perjalanan kami. Sudah berada di kota atau kecamatan Bronggos, Kabupaten Blitar. Oke guys, ini adalah sisa-sisa dari jembatan kereta api yang menuju dari Selopuro ataupun mungkin dari arah Bronggos ya, menuju ke Blitar kota. Ini adalah tiang penyangga dari jembatan.
kereta api. Dan sisa-sisanya masih terlihat jelas. Ini cukup bangunannya cukup berciri khas kolonial Belanda. Temboknya cukup tebal dan kokoh, walaupun usianya sudah ratusan tahun. Inilah sisa-sisa yang masih ada. Ini adalah bukti bahwa di sini ada akses rel kereta api dan jaringannya di Kabupaten Blitar ini menuju kota-kota kecil di Kabupaten Blitar. Yang penyangga ini usianya udah ratusan tahun, tapi ya masih berdiri kokoh walaupun sudah mengalami sedikit pelapukan. Tapi ini ciri khas bangunan Belanda, ciri khasnya seperti ini. Lengkungan-lengkungan yang masih presisi adalah ciri khas dari bangunan kolonial Belanda. Kita bisa lihat lengkungan ini sangat-sangat presisi. Walaupun dibangun di zaman dahulu, tapi bangunannya cukup kuat, cukup presisi, dan kita lihat ini adalah lengkungan yang masih terlihat jelas presisi. Oke, kita akan lanjut terus, ikuti kami terus ke kota Selopuro. Kita akan hunting stasiun peninggalan kolonial Belanda. Oke guys, kita sudah berada di kota Selopuro, Blitar. Ternyata di Selopuro ini nggak ada stasiunnya guys. Jadi dari arah yang timur itu langsung menuju stasiun Wilingi. Dari Wilingi menuju Blitar kota. Selopuro ini ternyata menurut informasi orang sini itu nggak ada stasiunnya. Atau mungkin stasiunnya sudah di Selopuro ini sudah ada stasiun. Oke, kita akan menuju kota Wilingi. Ini sudah hampir sampai di kota Wilingi. Kita akan cari stasiun kota Wilingi. Sekedar informasi, itu adalah jembatan kereta api yang masih normal, yang masih aktif sampai sekarang. Oke guys, kita sekarang sudah berada di stasiun Wilingi, Kota Blitar. Ini mungkin cuma jaraknya sekitar 8-10 km dari pusat Kota Blitar. Kita lihat stasiun Wilingi ini adalah stasiun lama, peninggalan kolonial Belanda. Kita lihat ciri khas dari bangunan-bangunan Belanda. Oke, kita bisa lihat di papan nama adalah stasiun Wilingi. Stasiun Wilingi ini masih aktif sampai sekarang. Sebenarnya yang kita cari sebenarnya stasiun di kota Selopuro Blitar. Tapi menurut informasi yang kita peroleh, stasiun Selopuro sudah nggak ada, mungkin sudah dirobohkan oleh masyarakat setempat.
karena sudah nonaktif dan tidak dipergunakan lagi. Jadi kita hunting ke Kota Ulingi, melihat langsung stasiun Kota Ulingi Blitar. Sekedar informasi, menurut informasi yang saya peroleh dari warga di sekitar sini, di sekitar stasiun Ulingi sini, tapi ini sekali lagi nggak ada data yang valid, cuma cerita yang turun-temurun. Stasiun Ulingi dibuka untuk umum kurang lebih tahun 1900. Stasiun Ulingi adalah stasiun kereta api di jalur selatan Pulau Jawa ini yang menghubungkan antara dari Banyuwangi, Malang sampai ke Jakarta. Ini adalah jalur selatan. Jalur selatan melewati via Jogja kalau ke Jakarta. Kalau jalur utara itu melewati Semarang. Dan stasiun Ulingi ini bangunannya masih asli, masih cuma sedikit mengalami renovasi. Jadi arsitekturnya khas Belanda sekali, masih khas Belanda. Oke, kita coba masuk kalau bisa. Kalau nggak dilarang oleh petugas, kita coba masuk. Dikunci, guys. Nggak boleh mungkin masuk di sini. Kita lihat jendela bangunan ini, jendela dari bangunan stasiun ini. Ini masih khas sekali dengan bangunan kolonial Belanda, khas sekali jendelanya. Masih sangat utuh dan asli. Ini kita masih ada di kawasan sekitaran stasiun Ulingi. Kita lihat ini adalah bangunan, mungkin kompleks perumahan atau mes dari karyawan atau pengelola stasiun kereta api di stasiun Ulingi ini. Masih sangat khas arsitektur Belanda, masih sangat khas dan kental. Ini bangunan ini mungkin sekarang dipergunakan sebagai cagar budaya mungkin, karena bangunannya ini masih utuh dan asli peninggalan kolonial Belanda. Nggak tahu ini yang menempati siapa, mungkin, tapi yang pengelolanya sekarang mestinya PT KAI ya, KAI Indonesia, PJKA. Kita lihat stasiun Ulingi dari jarak yang cukup jauh ini.
Oke, kita di berada di stasiun Wulingi, tapi bagian dalam. Ini jalur kereta dan stasiun yang masih aktif. Kita bisa lihat di sini bahwa bangunan ini asli peninggalan Belanda. Sebenarnya kita cuma diwariskan aja untuk mengelola jalur ini, stasiun ini. Kita bisa lihat di slide track-nya atau bantalan kereta api tertulis Union D 1894. 1894. Jadi ini sudah jalur ini udah ratusan tahun, guys. Oke, kita lihat. Kita kupas sejarah-sejarah yang ada di stasiun Wulingi. Di sini juga tertulis lagi Union D 1894. Apa artinya itu? Kita cari tahu. Mungkin Union itu adalah salah satu nama produk ya, mungkin produk baja yang diterbitkan tahun 1894. Jadi jalur ini masih asli sekali. Belum mengalami pergantian rel mungkin sih. Tapi kalau kita lihat jalur utama yang di tengah itu sudah mengalami beberapa kali pergantian relnya. Kita bisa lihat ukuran rel ini sangat tinggi kalau jalur utama. Nggak seperti yang rel di sebelah sini. Inilah sled track yang sekarang, yang zaman sekarang. Sled track-nya itu atau bantalan kereta, rel kereta. Bantalan rel kereta itu terbuat dari beton bertulang. Nggak seperti yang tadi, itu adalah bantalan kereta apinya terbuat dari besi, yang satunya terbuat dari kayu. Kalau bantalan kereta yang sekarang yang sudah mengalami beberapa pergantian itu dari beton bertulang. Mungkin lebih awet, secara umur mungkin lebih panjang daripada bantalan rel kereta dari kayu ataupun besi. Kita bisa lihat perbedaan ukuran. Ini adalah rel kereta api yang dari zaman Belanda. Dan yang di sebelahnya, yang sudah dilas ini, di sebelah sini ada rel kereta api buatan Indonesia. Jadi ini rel kereta api yang baru,
Dan ini adalah rel kereta api yang lama, peninggalan Belanda. Kita bisa lihat perbedaan ukuran. Di sini terjadi perbedaan ukuran. Lebar dan ketebalannya berbeda sedikit. Oke, kita akan lipat informasi-informasi yang lainnya dari stasiun Wlingi ini. Tertulis stasiun Wlingi KAI plus 274 meter M. Di sini ada 4 jalur kereta, rel kereta. Jalur utamanya berada di tengah. Yang sebelah sini itu mungkin jalur untuk persimpangan atau crash. Inilah stasiun Wlingi tampak dari depan. Stasiun yang masih aktif walaupun usianya sudah ratusan tahun. Warisan dari penjajah kolonial Belanda. Inilah stasiun Wlingi, Blitar. Memang informasi yang saya peroleh dari para pegawai atau penjaga stasiun ini, memang stasiun ini dilestarikan keasliannya, cuma mengalami beberapa renovasi kecil saja. Mungkin pemasangan keramik ataupun pengecatan itu saja. Tapi keasliannya masih dipelihara dan dilestarikan. Kita bisa lihat khas sekali peninggalan kolonial Belanda. Oke, semoga kita nggak dimarahi oleh petugasnya. Inilah rel kereta api yang baru, produksi dari Indonesia. Ada perbedaan ketebalan di sini antara rel kereta api peninggalan Belanda dan rel kereta api yang baru. Yang sekarang mungkin lebih tebal, relnya lebih tebal. Di sini kita lihat ketebalannya berbeda. Yang sekarang yang baru ini lebih tebal. Mungkin karena menyesuaikan beban kereta api yang saat ini, jadi relnya lebih tebal. Gak seperti yang dulu. Jadi rel kereta api ini memang dibuat dengan lebih tebal dan lebih kokoh karena menyesuaikan tingkat dan bobot kereta api yang ada sekarang. Kita bisa lihat ini,
bisa lihat toiletnya sudah direnovasi, tapi bangunan aslinya masih utuh, cuma renovasi di dalam saja. Pintu yang sangat khas, peninggalan kolonial Belanda, sangat khas sekali. Pintunya tinggi dan lebar dan masih utuh. Green Station. Mengusung tema My Green Station, adalah stasiun yang ramah lingkungan.